dibawa ke Belanda. Annelies anakku sebentar lagi akan dibawa pergi. Dia ingin melihat obat tua ini sebelum dia pergi. Dia ingin melihatnya. Untuk apa? Sebentar lagi Annelies akan pergi jauh. Aku meminta Mieke suaminya untuk menemaninya ke Belanda. Tapi pihak government menolak keras-keras. Lebih dari 20 tahun, aku membanting tulang, membesarkan, menghidupi dan mempertahankan perusahaan ini. Dengan atau tanpa mendiam Tuan Melma. Kuurus perusahaan ini lebih baik daripada anak-anakku sendiri. Sekarang, semua akan dirampas daripadaku. Sikap, penyakit dan ketidakmampuan Tuan Melma telah menyebabkan aku kehilangan anak pertamaku. Sekarang, Melma lain akan merampas bungsuku pula. Dulu Insinyur Moritz Melma menggugat soal dosa darah. Sekarang dia tuntut hasil dosa darah itu. Dalam obat tua itu tersimpan semua kenangan hidup. Kusimpan dengan baik. Bahkan anak-anakku sendiri pun tidak pernah tahu. Selendang yang kupakai ketika aku pertama kali dijual kepada Tuan Melma oleh kedua orang tuaku. Kejadian yang tak pernah dan takkan lupakan. Tuan dan Nyonya, dulu namaku Saninke. Kata orang, aku ini gadis cantik, bunga tulangan, kembang Sidoarjo. Kalau aku bercermin, tidak ada alasan lain daripada membenarkan sanjungan mereka. Waktu aku berumur 13, aku mulai dipinggir dan hanya tahu dapur, ruang belakang, dan kamarku sendiri. Malah duduk di pendopo pun aku tidak diperkenankan. Waktu aku berumur 14, orang-orang sudah menganggapku sebagai perawan tua. Aku sendiri telah haid 2 tahun sebelumnya. Ayah punya rencana tersendiri tentang diriku. Pernah ibu bertanya, menantu apa yang ayah harapkan? Ayah tidak pernah menjawab.
Hingga pada suatu hari, aku disuruh oleh ayah untuk memasukkan semua barang milikku dan pakaianku ke dalam koper ibu. Dan keluar kamar, ku dengar suara ibu menyangkal dan menyangkal tanpa perlawanan. Kemudian kami bertiga naik dokar, dan ayah berkata kepadaku, "Tengok rumahmu itu, kamu. Mulai sekarang, itu bukan rumahmu lagi." Kemudian dokar berhenti di depan sebuah ruang besar. Aku dan kedua orang tuaku memasuki ruangan yang sangat besar. Tak lama kemudian, ku dengar langkah berat dan suara yang mengguntur. Orang itu tertawa, kemudian berbicara kepadaku. "Bagus, bagus kowe sudah datang kemari. Kowe jangan takut kepadaku." Kemudian orang itu berbicara kepada ayahku. "Sastro tulis, ini sampul berisi 25 gulden. Dan kowe mesti tanda tangani ini surat." Jadi benar, apa yang selama ini orang sindirkan kepadaku. Aku akan dijual kepada tuan besar administrator pabrik gula. Aku akan dijual seharga 25 gulden. Tak lama kemudian, kedua orang tuaku pergi. Aku dibiarkan tinggal sendirian. Ketika orang tuaku menghilang, orang itu tertawa. Amiga, sayangku. Dia mendekatiku dan mengangkat tubuhku. Kowe sudah besar ya, cantik. Yang kulihat dirimu. Cantik. Seperti bunga dari tulangan. Ya. Bagaikan mawar Surabaya. Jangan takut padaku, Sangyam. Duduk. Jangan kau takut. Saya tuanmu, Tuan Herman Belema. Kau akan jadi kesayangan. Kau boneka yang kusayangi.
cantik lagi dengan kebaya ini. Dan pada wajah di cermin itu, begitu cantik. Kau pantas jadi nyaiku. Ya, ya, Sanigem. Mulai hari ini kau adalah nyaiku. Aku tak tahu berapa lama bukit daging itu berada bersama denganku. Aku pingsan. Aku tak tahu lagi apa yang terjadi. Begitu aku siuman, aku mengetahui aku bukan si Sanigem yang kemarin lagi. Aku telah menjadi nyai yang sesungguhnya. Dan nama Sanigem hilang untuk selamanya. Beberapa kali orang tuaku datang mereka. Aku menolak menemuinya. Nyai, Nyai, tunggu Nyai. Temui ayah. Dia tahu ayahmu sendiri. Aku memang ada ayah. Dulu. Sekarang tidak. Kalau dia bukan tamu tuan, sudah aku usir. Jangan Nyai. Lebih baik pergi dari sini daripada menemuinya. Kalau Nyai pergi, bagaimana aku? Bagaimana dengan sapi-sapi itu? Siapa yang akan mengurusnya? Banyak orang yang bisa disewa buat mengurusnya. Sapi-sapi itu hanya mengenal kau. Bilang pada mereka, anggaplah aku ini sebagai telurnya yang jatuh dari petarangan. Pecah. Bukan telur yang salah. Nyai, tunggu Nyai. Nyai. Anggaplah aku ini sebagai telurnya yang jatuh dari petarangan. Pecah. Bukan telur yang salah. Dengan itu, selesailah sudah persoalan antara diriku dengan kedua orang tuaku. Mereka patut mendapatkan balasan yang setimpal. Ibuku dulu tidak mampu mempertahankan aku, maka dia tidak patut jadi ibuku. Sastro tulis, dulu menjual aku seperti anak kuda, maka dia tidak patut jadi bapakku. Hidup sebagai nyai terlalu sulit. Dia hanya budak belia, yang kewajibannya hanya memuaskan tuannya saja dalam segala hal. 1 tahun, aku tinggal di rumah tuan besar kuasa Herman Melman. Tidak pernah keluar, tidak pernah diajak jalan-jalan, apalagi menemui kamu. Apapun lagi, aku sendiri pun malu pada dirinya.
Tuan Herman Selma meminta pensiun dari pabrik gula. Kami pindah ke pinggir kota, dan dari hasil tabungannya, Tuan membeli tanah dan mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan sapi. Hampir setiap bulannya, datang kiriman buku dan majalah dari Belanda. Tuan mengajari aku bahasa Belanda. Ik ben Sanika. Ik ben Sanika. Ya, good Nyai. Tapi pengucapannya harus lebih benar lagi. Ik ben Sanika. Ik ben Sanika. Ya, ik punya saya. Punya saya, mijn. Mijn kamer. Mijn kamer. Mijn. Kamer. Kamar saya. Mijn stoel. Mijn stoel. Ya, itu artinya kursi saya. Saya sedang sendirian. Ik ben alleen. Ik ben alleen. Perusahaan mulai berjalan dengan baik dan lancar. Hampir semua pekerjaan di dalam perusahaan mulai diserahkan kepadaku. Tuan sendiri tidak bertugas di dalam perusahaan. Dia pergi keluar mencari pelanggan. Oleh karena itu, aku harus tampil baik. Tuan mengajari aku berdandan, juga mencocokkan warna kebaya dengan batikku. Tuan senang sekali menemani aku berdandan. Aku harus kelihatan cantik. Tuan bilang, Nyai harus pandai berdandan dan belajar memakai kebaya yang bagus-bagus. Nyai harus selalu kelihatan cantik. Ya sebab muka yang kusam dan pakaian yang berantakan adalah cerminan dari perusahaan yang kusut berantakan, Nyai. Tak ada yang mau percaya. Tuan juga suka membaca. Aku disuruhnya untuk belajar membaca, dan aku diberikan jatah bacaan. Mulai sekarang Nyai saya kasih buku-buku ini. Nyai harus baca dan ceritakan isinya pada saya. Aku harus menamatkannya, kemudian menceritakan kembali